Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial IPS kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pelajaran pada pagi ini. Anak-anak, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang pembahasan kali ini pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. 2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang negara terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada kali ini. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi di desa dan di kota. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai skala. Di Asia dan di benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan yang awalnya berupa hutan berubah menjadi pemukiman. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan. Faktor-faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota yaitu 1. Alasan ekonomi dengan makin terbatasnya lapangan kerja di desa. Yang kedua, terjadinya konflik. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terbentuknya gurun. Dampak interaksi keruangan di desa. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencaharian masyarakat dari desa. Contoh, yang awalnya mereka bekerja di bidang pertanian berubah menjadi di bidang desa. Yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memudahkan mobilisasi massa baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Yang keempat, masuknya budaya kota ke desa, misalnya dalam hal seni, cara berpakaian, budaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, berkembangnya media massa di desa. Ini menyebabkan warga desa semakin melek teknologi dan bisa menerima informasi dari penjuru dunia. Yang keenam, makin banyaknya guru dan sekolah di desa sehingga ini menyebabkan meningkatnya pendidikan di desa. Bagaimana interaksi keruangan bagi perkotaan? Mari kita simak. Kota memperoleh sumber daya dari desa, baik itu sumber daya manusia, bahan pangan, maupun sumber daya alam lainnya. 2. Timbulnya kemiskinan di kota yang menyebabkan banyaknya pemukiman kumuh terhadap atau terjadi di kota. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara, sehingga terjadilah kerjasama antar negara dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor. Negara yang memasok kebutuhan akan mendapatkan devisa, sementara negara yang dipasok kebutuhannya akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan pangan.
2. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi antar negara dan benua dapat terjadi dengan saling bertemu. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh, banyaknya wisatawan masuk ke suatu negara dari negara lain. 3. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi mendukung terjadinya interaksi antar negara. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat lainnya. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang mengamatinya. Contoh, cara berpakaian artis Hollywood dengan cepat dapat ditiru oleh masyarakat negara lainnya. 4. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lainnya. Contoh, adanya konflik di Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. 5. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju banyak menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Demikian anak-anak materi pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.